Kalau mau sukses, Bah, auranya Abah harus dibuka supaya bisa memancar dan bersinar. Masuk, masuk. Abah, ya Allah Abah. Abah kasihan Umi, nanti Umi nggak bisa nafas di dalam Abah. Naik. Dimarahin sama Abah nih. Cepet naik dah. Ya Allah, subhanallah. Abah, takut aku Abah. Aku nggak mau lagi Abah, aku nggak mau. Asma, aku mati. Jadi ini rumahnya Bu Nena. Apa benar dia bisa membantu bikin lancar bisnisnya? Gagal lagi. Selalu gagal. Kenapa sih Bah marah-marah? Tenang aja dulu, minum biar lebih tenang. Bagaimana Abah bisa tenang? Perusahaan yang biasanya jadi kolea Abah sekarang ngasih tender sama orang lain. Enggak sama Abah. Kenapa bisa begitu? Hah? Makanya Bah, kalau dibilangin itu percaya, pakai penasehat spiritual. Semua orang pakai itu. Makanya bisnisnya semakin lancar. Penasehat spiritual. Iya, lihat aja temannya Abah, si Gafar. Dia juga pakai itu. Abah lihat sendiri kan, bisnisnya semakin melejit. Dan enggak sih, Bu Nena ini bisa bikin bisnis jadi lancar. Mah, Bu, saya tidak bisa lama-lama karena banyak urusan. Saya kesini cuma mengucapkan terima kasih. Berkat bantuan Ibu, saya memenangkan tender 10 miliar. Buset, jadi itu yang namanya Bu Nena. Cantik bener. Ternyata penasihat spiritual juga ada yang cantik ya. Sebagai rasa ucapan terima kasih saya, ini buat Ibu. Terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Baik. Wah. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Abah Asep. Apakah Ibu bersedia menjadi penasihat spiritual saya? Baik, mari silakan masuk ke dalam. Mari. Ayo Pak. Silakan duduk. Ya. Tadi namanya siapa Pak? Abah Asep. Oh, Abah Asep. Orang Sunda, Asep. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Aduh. Abah Asep. Kunaon? Sepertinya aura Abah ini tidak terbuka. Iya, ini ada yang menghalangi Abah. Makanya Abah kalah tender terus. Kalau mau sukses, Bah, auranya Abah harus dibuka supaya bisa memancar dan bersinar. Ya, Abah mau dibuka. Mau Abah? Mau. Itu gampang, Bah. Tapi ada maharnya. Cuma 10 juta aja. Mahal amat. Emang nggak bisa kurang? Aduh, Bah. 10 juta itu nggak ada apa-apanya, Bah. Ini cuma segini nih. Dibandingkan dengan uang proyek miliaran yang bakalan Abah terima. Gimana? Mau nggak? Bilang kayak dari tadi kalau mau disuruh mandi sama Bu Nena. Tahu begini mah, Abang nggak perlu nawar. Apalagi kalau manjur dan Abang menang tender. Wah, miliaran lagi. Sekarang Abah cuci muka Abah dengan air ini, ya.
Nanti aura Abah akan terbuka, orang jadi cepet. Kasihan sama Abah, sayang sama Abah. Apa yang Abah minta gampang, cepat dikabulkan. Ya Abah ya? Untung penasaran spiritualnya cantik. Jadi disuruh apa aja, Abah mau. Iya. Diraup aja dikit. Iya. Raup. Iya. Iya Abah. Iya terus. Iya. Iya. Nah. Iya. Abah. Sekarang. Aura Abah sudah terbuka. Abah tinggal tunggu kabar. Besok akan ada orang yang menawarkan tender project sebesar 100 miliar. Ngapain siram-siram air? Itu air apa? Air jamret-jamret. Buat ngilangin sial yang ada di rumah ini. Astagfirullahaladzim, Abah itu dosa, Bah. Itu musyrik. Allah nggak pernah kan mengampuni orang musyrik, Abah. Nah ini salah satu sumber kesialan Abah. Umi selalu buat sial buat Abah. Astagfirullahaladzim. Ya, Abah, Lihat. Abah. Menyekutukan Allah itu dosa besar, Abah. Kamu juga ikut-ikutan rewel kamu. Astagfirullahaladzim, Abah. Sini ikut deh. Abah, Pusing, Abah mau ngapain? Abah, ya Allah, Abah. Mau dibawa kemana, Abah? Biar kamu tahu lah. Ya Allah, Abah. Masuk. Abah, ya Allah, Abah. Abah kasihan Umi, nanti Umi nggak bisa nafas di dalam, Abah. Apipa diam kamu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi sumber sialnya Abah juga? Awas kalau kamu bukain. Abah nanti hukum kamu juga. Udah tuh, kamu ikut aja sama Abah sini. Udah sini, ikut. Ya Allah. Tolonglah Abah, ya Allah. Maaf sekali di sini. Naik sini nih, ke atas sini. Naik. Nggak mau, Abah. Aku nggak mau. Aku takut naik ke atas genteng. Aku nggak mau. Udah naik. Abah marah nih. Abah takut nggak mau. Naik nggak? Abah marah nanti. Penasehat spiritual Abah nyuruhnya, bininya naik. Dimarahin sama Abah nih. Cepet naik nggak? Naik ya, Abah. Iya, kalau Abah pengen sukses harus begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Abah, takut aku, Abah. Aku nggak mau lagi, Abah. Aku nggak mau. Terus. Begitu dong. Tapi Momo. Ibu Rina sih nggak nyuruh kayak begini. Tapi biar istri Abah pada kapok, biar nggak bisa ngelarang-larang Abah lagi. Kerjain cuma ngomel-ngomel mulu, jadi nggak bisa sukses Abah. Wah, banding sih, Hana. Pak Badun ini apaan sih? Umi mana Umi? Umi dikunci sama Abah di lemari. Hah? Itu Neng Apipa disuruh Abah naik ke atas genteng. Abah, itu Umi kenapa dikunci di lemari? Kalau si Apipa biarin aja biar mati sekalian dia. Ini lagi, kamu tukang protes. Ngomong aja kamu. Kamu didikan si Umi, ya kan? Tukang protes. Sekarang kamu juga harus dihukum sama Abah. Mau kemana? Didikan Umi nggak ada yang benar. Bikin Abah sial. mau asal kemana, Abah? Udah Teh sini. Asma tuh cuma. Hana, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu juga mau protes, ya? Mau dihukum sama Abah? Iya. Abah. Abah, kamu mau ngapain Asma? Nunduk. Tengkurap. Masuk. Jangan, masuk. Jangan nurut aja. Masuk, ini hukuman buat kamu. Jangan nurut apa kata Abah. Diam di situ, jangan keluar ya. Jangan keluar sebelum Abah bebasin. Apa? Bang, Abah apa-apaan sih? Kenapa Teh Asma dihukum? Kasian Abah, astagfirullah. Udah biarin. Awas kamu, jangan tolongin dia ya. Awas.
Jangan tolongin dia. Kalau kamu tolongin, kamu akan dikurung sama Abah di WC. Kunci krek. Sampai kedinginan. Mau kamu? Sekarang ayo, keluar. Ayo cepat, sini. Ya Allah, ampunilah hamba atas keterbatasan hamba. Hamba tidak mampu mencegah kemusyrikan suami hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ampunilah suami hamba. Berikanlah hidayahmu kepadanya, ya Allah. Aku mati, ya Allah. Afifah, astagfirullahaladzim. Afifah, Afifah. Afifah, kamu ngapain di atas? Kalau aku jelasin, pasti akan memicu pertengkaran Abah sama Mas Rehan lagi. Pasti Abah. Kamu nggak usah nutupin, kasih tahu aku. Abah yang nyuruh kamu di atas kan? Mas Rehan, udah Mas Rehan, aku mohon kamu jangan berantem lagi sama Abah. Enggak, Afifah. Abah harus ditegur. Udah, kamu tenang aja. Ya, kamu tenangin diri dulu. Ya. Kamu tenangin diri dulu ya. Abah! Abah! Kamu kenapa sih? Hah? Manggil-manggil Abah lagi istirahat. Loh, kamu kenapa bisa turun? Siapa yang nolongin kamu? Kenapa kamu bisa turun? Kamu yang nolongin dia? Kan Abah udah bilang kamu diam di sana. Kenapa turun? Maksud Abah apa? Menghukum Afifah kayak gitu. Abah mau Afifah meninggal apa gimana? Untung tadi Rehan datang tepat waktu, Bah. Kalau nggak Afifah meninggal gara-gara jatuh, tau nggak? Untung kalau begitu. Untung ada kamu yang nolongin dia. Kamu kenapa sih? Selalu aja bisa nolongin dia? Kenapa sih? Kamu dasar nggak tahu diri, suka deket-deketin istri Abah. Udah tahu istri Abah, deket-deketin juga sama kamu. Tolongin Umi ya, ayo Umi kenapa? dikunci di lemari. Hana! Abah kan udah bilang, jangan kasih tahu siapapun. Kenapa kamu kasih tahu sama orang, Abah, diem. Hana, kasih tahu AA di mana Umi. Mau kemana kamu? Mau kemana? Umi, Abah. Ikut Abah sini. Umi, Hana, kunci ditaruh di mana? Dibawa sama Abah. Umi, astagfirullahaladzim Umi. Umi, Hana bantuin AA. Biar Hana aja yang urus. Bebasin Teh Asma aja. Teh Asma? Teh Asma emang di mana? Disekap di kamarnya. Umi. Jagain Umi ya.
nggak apa-apa. Di situ. Asma, ayo sini. Asma takut sama Abah. Asma, ayo sini. Udah ada AA. Keluar ya. Ayo sini. Asma takut sama Abah. Asma nggak mau. Sayang, ayo sini. Gak usah takut sama Abah. Ntar Abah biar AA yang ngadepin ya. Ayo, sekarang keluar. Udah tunggu dulu. Ya, tadi A lagi di kafe. Kamu di sini dulu. Nanti biar AA yang ngomong sama Abah sekarang ya. Abah! Abah keluar, Bah! Rehan mau ngomong. Abah! Kalau Abah nggak keluar, Rehan dobrak nih. Abah! Rehan, Umi. Abah! Rehan, udah. Kamu jangan bikin keributan. Ini kan udah malam. Udah gitu malu sama tetangga. Abah duluan Umi yang bikin keributan. Rehan mah gak terima. Umi, Afifah, Asma dihukum Abah dengan cara kayak gitu. Udah kamu sabar ya. Sekarang kita tidur aja. Udah nggak usah diperpanjang masalahnya. Masih mau dengerin Umi kan? Ya udah iya. Rehan. Ayo, kita masuk. Permisi Abah, ada yang ingin bertemu Abah. Oh iya. Masuk. Selamat pagi Pak Asep. Perkenalkan, saya Dani. Silakan, saya Abah Asep. Silakan dulu, Pak. Terima kasih. Begini Pak Asep, saya mendengar dari kolega-kolega saya mengenai reputasi Bapak dan saya ingin menawarkan sebuah proyek senilai 100 miliar. Bagaimana Pak? Bapak bersedia? Iya jelas bersedia lah. 100 miliar kan besar, masa ya ditolak. Oke, kita deal ya Pak? Oke Pak. Baiklah kalau gitu, saya permisi dulu. Silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama. Ibu Nina memang luar biasa. Ibu Nina, ini saya bawa sedikit oleh-oleh buat Ibu Nina. Karena saya sudah ikut tender 100 miliar. Mudah-mudahan aja menang ya. Iya Abah, terima kasih banyak ya sudah percaya sama saya. Repot-repot ya Abah. Iya Bu, ada apa? Maaf saya langsung duduk ya Bu. Oh iya silakan. Begini Bu Nina, kemarin kan Bu Nina sudah berhasil menggandakan uang saya. Nah sekarang ini saya mau menggandakan uang saya lagi Bu. Sebentar Bu. Ini saya mau setor 10 juta. Oke. Dalam seminggu Ibu sudah bisa kembali lagi ke sini ya. Saya pastikan minggu depan uang Ibu ini sudah berlipat ganda. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Nina ya. Kalau begitu saya pamit pulang. Iya. Mari. Mari. Ibu bisa menggandakan uang juga. Uang beneran. Iya Bah, cuma saya malas aja ngejelasin sama orang-orang yang nggak percaya. Ya kan? Untuk apa? Enggak. Saya percaya. Saya mau menggandakan uang juga dong. Aduh, ya ampun. Abah Asep, Bah. Aduh Abah, ini saya kayaknya ngelihat rumah Abah itu
selalu banyak masalah ya. Iya, di rumah Abah selalu aja ada masalah. Iya betul Bu, betul. Selalu ada masalah. Selalu masalah ada. Saya sampai stres. Abah Asep, semua masalah itu karena ada aura negatif di dalam rumah Abah. Abah harus bisa menghalau semua aura negatif supaya keluarga Abah tuh bisa hidupnya lebih nyaman, tentram. Terus caranya bagaimana? Caranya mudah, Bah. Abah hanya perlu meletakkan kepala kerbau di loteng rumah Abah. Kepala kerbau itu gunanya untuk menghalau energi negatif. Jadi semuanya aman tentram, gitu Bah. Kepala kerbau. Hah, kepala kerbau nyarinya di mana? Kalau kepala kambing sih Abah tahu bagaimana belinya. Abah, nggak usah khawatir. Serahkan saja sama saya, ya. Nanti saya yang carikan kerbaunya. Nanti dipotong sama tukangnya. Ya kan, Abah tinggal terima beres. Nanti kepala kerbaunya saya bawa ke rumah Abah. Terus nanti ada tukang yang akan meletakkan kepala kerbau itu di loteng rumah Abah. Gampang kan? Gimana Abah, setuju? Ya setuju lah, setuju. Berapa itu saya bayar sekarang deh biar cepat, makin cepat kan makin baik ya kan? Iya Abah, udah murah kok. Kerbau sama tukangnya itu cuma 25 juta aja. Hah? 25 juta? Mahal amat. Aduh Abah, apa sih artinya 25 juta Bah? Hah? Itu nggak sebanding sama kenyamanan keluarga Abah. Kalau keluarga Abah banyak masalah, Abah malah tambah rugi nanti. Pak, nah. Terus ke atas itu. Abah, itu apa itu bawa kepala kerbau itu ke sini? Ini kepala kerbau, Umi. Abah mau pasang di atas supaya rumah kita nggak sial terus. Astagfirullah, enggak, Pak. Kita nggak butuh itu. Bawa keluar. Umi bagaimana sih? Abah tuh udah keluar duit banyak Umi buat beli beginian. Jadi emang harus dipasang. Nanti dipasang di loteng itu lewat situ. Astagfirullahaladzim Abah, udah dibilangin berapa kali itu kan musyrik Abah. Umi mau rumah kita auranya gelap terus. Hah? Terus di rumah kita ini terjadi pertengkaran terus. Mau kayak begitu? Ini biar tenang, jadi kita pasang di situ. Abah, justru kalau kita menyekutukan Allah, rumah ini nggak bakalan tenang. Umi itu bagaimana sih? Udah Umi diam aja. Lihat aja ya, kita pasang itu tangga ke atas ya. Abah jangan, Abah jangan. Mas, Tolong halangin, jangan ya, Mas. jangan sampai dipasang. Iya tolong jangan ya, tolong keluar aja tolong. Ini pada susah. Udah naik aja naik. Iya, Mas. Udah. Nih sini kalian ini dua-duanya harus dihukum ya. Sini datang ikut. Ya Allah. Ikut. Pusing ah. Udah diam Bah. Makanya Sakit, Bah. jangan selalu menentang Abah. Udah kenceng belum? Ya Allah. Asma, Hana, tolongin Umi. Hush. Apa ini Umi? Kamu masuk. Abah. Jangan. Ih, jangan. Jangan. Abah. Enggak. Abah kasihan Umi, Abah. Udah diam. Jangan ikut-campur. Bukain. Jangan. Abah kasihan Umi. Masuk. Cuma AA yang bisa nolong. Aku harus telepon AA sekarang. Kenapa bukain? Enggak. Enggak ada yang boleh nolongin. Masuk kamu. Masuk. Umi. Masuk Umi. Kenapa bukain? Aduh, Abah. 1, 2, 3. Jangan ada yang berani bukain. Kalau buka kalian dipecat. Iya, Abah. Umi. Masuk. Umi bayang semut, Umi. Mbok, Afifah sama Umi dikerebutin semua, Mbok. Ayo kita tolongin, Mbok. Nanti Abah gimana? Untuk satu, biar aja kalian berdua tolong mereka ya. Bang Badun tunggu sini, jagain Abah takut balik lagi. Yaudah ya, Mbok, ayo. Lu sakit, Umi. Ya, Nah.
Tadi suara Hana juga kedengarannya panik banget. Jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Telepon siapa kamu? Telepon Rehan. Jangan harap si Rehan biar nolongin kamu. Kok mati? Aku coba telepon Asma aja deh. Jangan-jangan ada nggak beres ini. Ambil, cepat. Buat sini. Kamu mau dibanting lagi handphone sama Abah? Cepat buat sini. Siniin. Abah, handphone Asma. Tumben. Asma nggak pernah ngejek telepon aku. Nggak ada satu orang pun yang bisa nolong kalian. Si Rehan, apa nggak ada? Pusing, punya anak nggak ada yang nurut sama orang tua. Kan susah aja. Abah. Abah. Gimana ini kita nggak bisa keluar dari sini, Hana? Hei! Hei! Sini. Sini cepetan. Apa-apaan ini? Kemana? Apa-apaan? Kemana, Bang? Berani kamu ya? Ya Allah. Aduh, sakit-sakit. Ini hukuman bagi orang yang nggak nurut sama suami. Bah, lepasin, Bah. Enak ya? Digigit semut. Makanya jangan ngelawan mulu sama suami. Kalau diomongin laki itu nurut, jangan cuma ceramah nurut sama laki, nurut sama. Padahal enggak. Apaan begitu? Kamu juga kenapa cengar-cengir begitu? Rasain kamu. Tugas sudah selesai. Kepala kerbau itu sudah saya taruh di atas angin. Ya, bagus. Makasih ya. Saya permisi dulu. Sekarang rumah kita sudah tenang. Kepala kerbaunya sudah terpasang. Ya, jadi tidak akan ada masalah lagi. Auranya, aura yang bagus-bagus. Aura yang jeleknya sudah mental. Mental. Dihajar sama kepala kerbau. Afifah, Umi. Ya Allah. Hei. Jangan. Apa-apaan sih kamu? Apa-apaan? Abang apa-apaan? Masa Afifah sama Umi diikat? Jangan dibuka. Jangan dibuka. Kalau gini aja, Bah. Rehan aja gantiin Afifah sama Umi. Alah, kamu pengen dekat-dekat aja dengan Afifah. Enak aja. Pukul terus, Bah. Nggak apa-apa, Bah. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu pengen belaga jadi jagoan, ha? Hah? Jagoan dipukul nggak apa-apa, terus yang jahatnya Abah gitu. Nggak mau. Abah nggak mau jadi penjahat. Ya. Udah. Ya, apa? Abah ngalah sekarang. Kamu boleh bukain. Cuma asal kamu tahu, Abah itu karena kasihan. Berarti Abah orang yang punya belas kasihan kepada wanita. Silahkan. Jadi jangan bilang Abah penjahatnya. Kamu kan sok pengen dibilang jagoannya. Buka deh. Biar kamu kelihatan jagoannya. Udah, Umi. Ya Allah. Kamu nggak apa-apa? Semutnya. Iya. Emang susah ngomong sama Abah ya. Serba salah. Terima kasih ya kamu nggak ngelawan Abah. Kalau nggak tadi bisa lebih gawat lagi. Pagi Abah, saya cuma mau kasih tahu uang yang Abah kasih ke saya sudah berhasil dilipat gandakan, Bah. Baguslah kalau begitu. Nggak percuma saya punya penasehat spiritual. Luar biasa. Rezeki Abah jadi nambah terus. Oke, saya ambil duitnya sekarang ya. Iya, Bah. Bah, percaya aja. Aku harus tahu
siapa penasehat spiritual Abah. Dan aku harus bisa mencegahnya. Supaya Abah jangan lebih terjerumus lagi dalam dosa. Pak Badrun. Iya, Umi. Anterin Umi ya. Baik, Umi. Ayo. Nih Bah, silakan ya Bah, diminum dulu. Bah, Abah Asep yakin mau ambil uangnya sekarang. Uang Abah yang 20 juta itu kalau diinvestasikan lagi bisa berkembang menjadi 40 juta, Bah. Terus berkembang lagi jadi 80 juta. Abah percaya deh sama saya. Iya juga sih. Kalau digandain lagi, duit Abah bakal tambah banyak. Ya kalau begitu, saya setuju dengan Ibu Nina. Diinvestasikan lagi aja ya. Iya, iya. Ini siapa? Datang-datang main masuk aja. Kalau kamu memang bisa menggandakan uang, logikanya kamu sudah hidup kaya raya. Nggak seperti ini. Umi apa-apaan sih Umi? Umi udah jangan ikut campur. Abah kenal orang ini? Saya istrinya Abah. Dan saya ingatkan kamu ya, jangan coba-coba mengajarkan suami saya untuk berbuat musyrik. Karena perbuatan kamu itu dibenci sama Allah. Dan Allah tidak akan memaafkan orang-orang yang menyekutukan Dia. Maaf ya Bu, saya cuma membantu suami Ibu. Terbuktikan setelah suami Ibu datang ke saya, bisnisnya semua lancar. Keuntungannya juga berlipat ganda. Bu, rezeki itu dari Allah. Bukan karena kamu. Umi apa-apaan sih? Umi, Abah itu dapat tender 100 miliar itu karena Ibu Nina. Bukan karena apa-apa. Jadi Umi jangan macam-macam lah, udah. Kalau dia bisa menggandakan uang, coba buktikan. Buktikan sama Umi sekarang. Hah? Nah, sekarang saya mau tanya sama Abah. Apa Abah udah terima tuh uangnya 100 miliar? Belum kan? Belum sih. Bu, jangan sembarangan ngomong ya. Kamu jangan berani-berani melawan saya. Siapapun yang berani melawan saya, maka aura buruk akan menyelimuti keluarganya. Dan anggota keluarga Ibu akan sakit parah. Bukan. Udah makanya udah minta maaf deh, minta maaf sama Bu Nina, minta maaf sama Bu Nina garis pusing apa tuh? Minta maaf, sujud. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memaksa Umi menyembah selain Allah. Allahu Akbar. Allah Umi, udah sujud. Enggak bisa. Enggak. Minta maaf, ayo. Enggak. Demi Allah, saya yakin kamu sebenarnya seorang penipu. Ya, nanti Allah yang akan membuktikan kebenarannya dan membuka hati Abah. Pulang Pak, Ibu Nina, maaf ya, istri saya maafin. Pulang. Kita lihat aja siapa nanti yang akan jadi pemenang. Abah, Umi jangan diikat lagi Abah, ya Allah. Makanya Umi tuh berkali-kali Abah bilangin, kenapa sih Umi ngelawan dulu sama Abah? Hah? Udah bilangin harus nurut sama suami, terus aja kayak begitu, ngelawan dulu. Sekarang rasain, biar kepanasan, ya kan? Abah, Umi lakukan ini karena Umi sayang banget sama Abah. Umi tuh pengen kita sama-sama di jannah Allah. Karena Udahlah. di surga. Ya udah berhenti ceramah. Berhenti ceramah. Musyrik gak diterima, Abah. Enggak. Abah kepengen Umi sekarang kepanasan. Disemutin, kepanasan. Rasain. Nah. Aduh. Abah. Aduh. Abah. Astagfirullah, Abah. Abah, tolong. Ya Allah, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah. Umi, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah. Mbak! Abah!
Umi! Abah! Abah! Assalamualaikum, Dokter Zaldi. Oh, sedang keluar kota ya? Ya sudah, terima kasih. Aduh sakit. Ya Allah, gimana ini? Dokter kita lagi keluar kota. Berarti biar bawa Abah aja ke dokter umum aja. Aduh, ini semua gara-gara Umi nih. Umi sih, aduh. Kalau Umi nggak nantangin Ibu Nina nggak akan begini. Ya Allah Abah, masa nyalain Umi? Sakit, sembuh, rezeki, itu semua udah ketetapan Allah, Bah. Umi kan, benar kan Umi kan? Umi kan nantangin Ibu Nina. Jadi aja rumah kita dilingkarin sama aura negatif. Abah jadi sakit kayak begini. Aduh. Umi mau puas, Umi puas. Puas lihat Abah kayak gini puas. Abah Asep. Abah. Itu kok seperti suaranya Nina ya? Enggak. Saya tidak rela dia menginjakkan kaki di rumah ini. Bentar ya, Abah. Kamu lagi? Ngapain di sini? Saya ada firasat yang gak enak. Kayaknya Abah lagi sakit ya? Sakit keras. Ibu Nina. Iya Bu, Abah lagi sakit. Firasat Ibu Nina bener lagi, emang luar biasa ini. Udah, kamu pulang aja sana. Umi bagaimana sih? Umi mau ya Abah sakit parah? Hah? Mau Abah sakit parah mau? Abah, kita mesti ke dokter, Bah. Ibu, Abah, ini penyakitnya bukan penyakit biasa. Oh, bukan. Dokter itu nggak akan bisa nyembuhin. Kalau dibawa ke dokter, penyakit Abah malah makin parah. Tuh. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu kan bukan dokter. Iya, Abah. Lebih baik kita ke dokter. Abah lebih bakal tahu sakit apa. Silakan kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, terserah Abah. Enggak Bu Nina, saya nggak mau ke dokter. Ibu Nina tolongin Abah ya, tolong sembuhin saya ya. Saya bisa nyembuhin Abah. Asalkan nggak diganggu ya, Bah. Oh iya, kalau gitu di kamar saya aja. Saya juga perlu mangkok kecil ya, Bah. Tolong disediain. Iya. Ya Allah, Abah. Umi mohon, jangan percaya sama dia. Hanya Allah pemilik kesembuhan, ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah. Abah ini benar-benar deh. Istighfar, Bah. Dia kan cuman, dia cuman penasihat spiritual. Umi Abah lagi sakit kayak gini, masa aja ngomong kayak gitu. Ayo, ke kamar saya Bu. Ayo. Abah. Itu kenapa begitu, Ibu Nina? Sudah saya duga, Abah. Abah diguna-guna sama pesaing Abah. Tuh kan? Ya ampun. Dan penangkal kepala kerbau itu tidak bisa menangkap guna-guna di rumah ini. Karena Abah ada yang gak percaya sama saya di sini. Hah? Ada yang gak percaya sama saya di sini. Abah dengerin nasihat saya ya. Lebih baik Abah ceraikan saja si Umi itu. Istri Abah. Dia itu yang membawa aura negatif ke dalam rumah Abah. Si Umi pantas aja. Selama ini Abah apes terus. Ternyata Umi penyebabnya. Jadi mobilnya lagi di bengkel. Ya udah kalau gitu pakai mobil saya aja deh. Nggak usah Abah, jangan ngerepotin.
pakai mobil Abah. Apa? Justru saya yang ngerepotin Ibu Nina. Saya lagi sakit sampai Ibu Nina besukin panas-panas apa segala macam ya kan. Sampai Ibu Nina datang ke sini itu kan saya jadi ngerepotin. Nggak apa-apa Abah, itu kan sudah kewajiban saya. Ya udah. Tapi bener loh Bu, setelah minum air yang dijampe-jampe sama Ibu tadi, badan saya langsung enak. Iya Pak. Racun ini akan membuat Abah sakit dan akhirnya percaya kalau dia sudah diguna-guna. Setelah itu tinggal aku kasih penawar racunnya. Jadi Abah bakal makin percaya bahwa aku bisa nyembuhin penyakit. Ternyata Abah sama seperti orang-orang serakah lainnya yang gampang dibodohi. Karena pikiran mereka cuma kepingin dapetin harta sebanyak-banyaknya. Jadi buta dan mudah dibohongi. Abah nggak sadar kalau orang yang Abah lihat investasi itu adalah temanku sendiri. Oh iya Bu, bagaimana ini pakai mobil saya aja ya? Ya kalau nggak ngerepotin nggak apa-apa deh Bah. Makasih banyak ya. Badrun! Iya Pak. Sini. Naon, Bah? Kunci mobil mana? Ini, Bah. Ini Bu, kunci mobilnya. Abah, tunggu dulu Bah. Kalau mobil ini dipinjemin sama Bu Nina, terus besok Hana sekolahnya bagaimana? Lagian Bah, jangan minjemin mobil sama sembarangan orang. Nanti kalau tipu gimana? Bu, maaf ya. Ibu kan lihat sendiri, saya sudah berhasil menyembuhkan suami ibu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ibu nggak percaya, nggak apa-apa. Masih banyak kok yang mau minta tolong sama saya. Abah Asep, besok saya akan transfer semua uang yang Abah investasikan ke saya. Saya nggak mau lagi ada urusan dengan keluarga Abah. Permisi. Bu. Silakan pakai mobilnya. Sesuai dengan anjuran Ibu, saya juga akan menceraikan bini tua saya. Auranya nggak bagus buat saya, ya kan? Baik, Abah kalau begitu. Terima kasih ya. Iya. Saya pamit ya, Bah. Iya. Abah akan cerain Umi. Bah, tunggu Bah. Jangan cerain Umi Abah. Nah, keputusan Abah udah bulat. Umi harus diceraiin. Sabaran Abah udah habis. Umi selalu membawa aura negatif buat Abah. Abah, jangan cerain Umi Abah. Meskipun perbuatan cerai itu halal, tapi sangat dibenci sama Allah ya Allah. Bodoh amat. Pokoknya Abah nggak suka sama bini yang suka membangkang sama suami. Apalagi dia itu berpengaruh terhadap Abah. Pengaruhnya jelek. Aura buruk. Enggak. Abah, aku mohon Abah. Abah kalau mau cerain istri Abah, cerain aku aja, Abah. Cerain aku aja. Cerain aku aja seneng kamu ya. Kamu memang pengen begitu. Bercerai sama Abah. Kamu dekat-dekat si Rehan lagi. Begitu kan? Nggak akan. Sampai kapanpun Abah nggak akan cerai. Nggak akan. Alah. Abah jangan cerain Umi. Ya Allah, Umi kenapa? Abah, Umi kenapa Umi? Abah mau menceraikan Umi. Ya bagus dong kalau Abah cerain Umi. Itu berarti Abah udah gak bisa lagi nyiksa Umi dan anak-anak Umi yang lain. Dan kita memulai hidup yang baru Umi tanpa Abah. Kita pasti bisa. Enak aja kamu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Abah, jangan cerain Umi Abah. Umi biarin aja udah. Sabar Umi, sabar. Ini semua gara-gara Nina. Umi harus buktikan sama Abah bahwa perempuan itu penipu. Umi harus telepon Rehan supaya nganterin Umi ke tempat dia. Abah Asep sudah memberikan uangnya untuk kita lipat gandakan. Dan juga sudah menyerahkan mobilnya kepada kita. Tapi istrinya si Abah Asep itu, Umi, dia nggak percaya sama saya. Lebih baik sekarang juga kita segera kabur dari rumah kontrakan ini. Dan kita bawa juga mobilnya Abah. Iya Bu, ayo kita pergi. Mau kemana kalian? Ternyata instingku benar, kalian tuh penipu.
Sekarang kalian harus ikut saya ke kantor polisi. Ayo Pak Badun, bawa mereka. Gawat, jangan sampai aku ketangkap polisi. Bisa-bisa semua aset aku disita. Minggir! Umi. Pak Badun, kejar. Nanti. Lepasin! Lepasin! Aku nggak mau di penjara, lepasin! Sekarang kalian nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Pak Badun, ayo masukin ke mobil, kita bawa mereka ke kantor polisi. Udah nggak usah banyak berontak. Mendingan sekarang kalian pikirin nasib kalian nanti di penjara gimana. Banyak tikusnya. Hi. Masin! Dicok-cok belanya. Ayo ikut ke kantor polisi. Dasar penipunya. Assalamualaikum. Ini dari mana nih? Abah, Nina sama komplotannya itu udah ditangkap polisi. Udah banyak sekali orang yang ditipu sama dia. Makanya dia tuh bukan penasehat spiritual, Bah. Dia itu penipu. Ah, kan bisa-bisanya Umi aja. Abah tahu nih Umi pakai jurus begini supaya nggak dicerain sama Abah nih, ya. Emang beneran, Mbak. Nina sama kelompoknya itu emang udah di TO sama polisi. Dia dilaporin banyak orang karena kelompoknya dia banyak nipu orang juga. Ah, yang bener kamu. Ya kalau abah nggak percaya, telepon aja polisinya sekarang. Tanya sama polisinya bener apa enggak. Waduh, itu bagaimana dong? Uang yang udah Abah investasiin sama Ibu Nina bagaimana? Waduh. Ikhlasin, Mbah, ikhlasin. Namanya juga ditipu. Aturan abah bersyukur. Ada Umi, jadi selamat sebagian. Kalau enggak, abah bakal ditipu lebih gede lagi. Berarti Abah nggak jadi cerain Umi kan? Kan kebukti kalau Umi itu bawa keberuntungan buat Abah. Jadi, Abah nggak cerain Umi. Ya ini sih karena Umi merengek-rengek tidak mau dicerai aja, makanya tidak Abah ceraikan. Ya, iyalah, tidak akan Abah ceraikan. Nih, apa nih? Nih, Mbak. Kenang-kenangan buat abah. Enggak. Biar abah inget. Kalau abah musyrik, abah tuh bakal kena sial. Kena tipu kayak sekarang. Buang jauh-jauh, buang. Enggak ya. Simpen aja, Bah. Kubur jauh-jauh. Nggak mau, abah aja kalau mau nguburin atau ngebuang. Dasar kamu suruh orang tua kamu cepet buang. Buang jauh-jauh lah. Udah abah aja nih. Abah nggak mau. Enggak, Abah, enggak. Astagfirullahaladzim, enggak.